tidak, fluor, terus vulva, vagina, uretra kena atau tidak. Terus setelah itu baru kita lakukan aseptik ya, tindakan aseptik. Pakainya nggak povidone iodine ya, Di, pakainya aquabides. Kenapa? Lengket soalnya. Dan nanti dia kan warnanya coklat ya, takutnya nanti malah jadi seakan-akan itu ada sesuatu kecoklatan gitu, dan nggak nyaman sih. Habis itu kan kita pakai povidone iodine tuh habis itu lengket ya. Kalau daerah situ kan nggak enak, jadinya pakai aquabides saja atau cairan BTT. Nah, jadi diusap dari atas ke bawah, set, buang. Habis itu yang sebelah kanan juga dari atas ke bawah. Kalau masih kotor, lakukan lagi ya, dari atas ke bawah, udah sampai bersih. Nah, habis itu baru kita inspekulo dulu ya. Inspekulo megangnya gini ya. Jadi pertama kita pakai gel dulu, gel ya, biasanya atas sama bawahnya. Terus habis itu kita pakai, jadi kanan kiri bekerja ya. Jadi tangan kanan itu memegang si cocor bebeknya, tangan kiri membuka labia mayornya, dibuka. Walaupun ini manekin nggak ada ya, jadi tapi ini harusnya dibuka. Nanti kebiasaan kalian kalau sampai kelas nggak dibuka dulu, langsung dimasukin ya. Pokoknya jangan melakukan tindakan yang tiba-tiba nanti nggak nyaman ibunya ya. Biasanya kita buka, habis itu Bu kita masukkan ya. Masukinnya gini ya, jangan langsung gini ya. Ini masuknya gini. Ini megangnya gini ya, megangnya gini. Ini pokoknya gini lah ya, seperti ini. Terus kita masukkan, ini buka labia mayornya, Bu, kita masukkan ya. Kita masukkan ya, masukin terus sampai ujung, baru kita putar, terus kita buka, terus kita kunci. Nah, ini kan kita lihat ya, apakah ada discharge atau enggak ya, ada discharge atau enggak. Terus ada masa, dideskripsikan sesuai arah jarum jam ya, pokoknya sesuai checklistnya aja. Jadi dibuka, terus kalau ada masa itu dideskripsikannya dia di jam berapa ya. Kalau di sana kan jam 12, ini jam 6, jam 9, ini jam 3. Tergantung itu di mana. Ada masa di jam, misalnya ada masa di jam 7, warnanya apa, ukurannya, jumlahnya berapa, batasnya. Terus habis itu porsionya ya. Deskripsikan ukuran, warna, dan OUE-nya tertutup atau terbuka, apakah ada warna kemerahan, discharge abnormal, erosi, ektropion, benang IUD atau massa. Biasanya kalau pasiennya udah kepasang IUD itu ada benangnya, nggak usah kaget tiba-tiba ada benang keluar dari situ ya. Ya benangnya memang harus tampak, kalau nggak bisa dicabut. Misalnya kalau pada pasien abortus kan ada sisa jaringan atau enggak ya di situ. Kalau misalnya ada cairan itu, misalnya ada keputihan, kita mau ambil ke lab, bisa langsung kita ambil ya, pakai ini kan buat bersihin ya biasanya. Ini enggak. Biasanya kita swab, ini harusnya lidinya lebih kecil ya, yang segini. Terus kecil sampai sempol. Biasanya itu yang segini, jadi kita udah siapkan objek gelas ya, objek gelas, terus kita keluarkan, terus kita usap ya. Biasanya kan dia bagian posterior ya, fornix posterior sini kan dia pada berkumpul tuh keputihannya, kita ambil sedikit, terus kita taruh di objek gelas, caranya memutar. Habis itu kita kirim ke mikro. Ya. Tunggu kering dulu baru kita kasih ke mikro biasanya ya. Ini ya, pH-nya itu tinggal dimasukin aja ke situ, terus nanti kita ukur sesuai dengan dia warnanya apa
Nah, ini kalau 7 ya, ini sesuai dengan 7 apa 6, 5, ini 7 sih. 7. Nih, 8, 9, 10. Normalnya Masukinnya di mana ya dokter? Apa nggak ketinggalan di dalam bisa? enggak. Biasanya Ya kan? Maksudnya kan dia kertas kan? Takutnya malah enggak pakai ini. oh Say. Biasanya. Ini juga buat bersihin. gede banget semua. Jadi biasanya kita taruh di kan itu ini sininya, terus nanti kita buka, kita lihat ini berapa. Sama kayak kita kertas lakmus itu loh, ya sama. Itu juga pH vagina seperti itu. Atau misalnya mau dari cairan yang tadi kita ambil terus diusap ke sini juga bisa. Habis itu IVA ya, kalau IVA biasanya kita lanjut ya, habis pemeriksaan inspekulo terus kita IVA. IVA itu kita bersihkan dulu kan, bersihkan si OUE-nya, porsionya dan lain-lain itu. Ini pakai kapas, pakai kasa sih. Kalau kapas kan nempel-nempel ya, pakai kasa. Ini dibersihin aja. Sabar ya Bu. Nah di situ kalau udah bersih baru kita lakukan pemeriksaan IVA pakai asam asetat ya, dioleskan pada serviks menggunakan kapas lidi bersih ya. Saya pakai ini, bisa pakai kapas ini yang besar ini kan biar sekalian ya ditempelin. Misalnya ini udah pakai mana ya aseton. Nah ini biasanya pakai asam asetat ya. Terus habis itu kita tempelkan ya, tempelkan di OE-nya situ, di pokoknya di apa namanya, serviks ya, di porsionya. Terus ditempel 1 menit ya, jadi ditempel 1 menit, ditunggu sampai dia menyerap ya. Terus dibuka, kalau misalnya dia kebanyakan boleh kita bersihkan pakai kasa ya, kayak tadi misalnya terlalu banyak nih kayak ngacembeng gitu ya, kebanyakan asam asetatnya, boleh kita bersihkan sisa-sisanya. Terus sambil dilihat nanti digambar kayak gini, nanti pelaporannya seperti ini ya. Nanti dia putih-putihnya di mana digambar di laporannya ini. Gitu. Kalau di puskesmas gitu. Jadi IVA test ini sebenarnya bukan untuk mendiagnosa kanker serviks, tapi untuk screening apakah ada lesi prakanker atau tidak. Kalau ada, biasanya kita lanjutkan dengan pemeriksaan pap smear. Ya, habis itu bimanual. Kalau bimanual tuh kayaknya kalian udah pernah ya waktu kakak 1. Tapi nggak pakai inspekulo sama IVA. Ini jangan lupa dibuka ya, dilepas, sorry. Ya, kita lepas sedikit aja, nggak usah sampai nutup. Terus dikesampingin, baru kita tarik sedikit. Ya. Kalau genitalia di manual itu sama ya, pakai jari tapi ya. Jadi biasanya inspeksi dulu sama pakai lampu diinspeksi ya, sama seperti tadi urutannya diinspeksi dulu, ada fluor, ada fluxus yang keluar atau tidak, lalu vulva uretranya bagaimana, terus vaginanya seperti apa, terus ada massa atau tidak, ada pembengkakan kelenjar Bartorin atau tidak. Kalau ada biasanya kita palpasi ya, palpasi. Kalau misalnya tidak ada baru kita lakukan VT ya. VT jangan lupa ya diolesin gel. Terus habis itu berapa jari? Jari tengah dulu, 1 di komisi posterior. Tarik nafas ya Bu, tarik nafas. Tangan kirinya di atas ini, karena kan kita mengukur uterus ya. Ya, masuk. Nah, ya. Baru kita nilai OUE-nya terbuka atau tidak. Habis itu boleh diukur uterusnya ya. Ini porsionya terbuka atau tidak, OUE-nya terbuka atau enggak, porsionya bagaimana, liang vaginanya ada massa atau tidak. Terus uterusnya
setelah itu adnexa kanan kiri ya, adnexa atau parametrium kanan kiri, kavum Douglasnya cembung atau tidak, habis itu baru dikeluarkan, lihat ada cairannya apa enggak. Udah gitu.